Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to CHP channel Sharing and Learning. Salam sejahtera buat teman-teman semuanya. Oke, lanjut lagi. Kali ini kita akan sharing ya bersama-sama soal-soal untuk pretest PPG 2022. Dan kali ini kita akan sharing tentang materi pedagogik ya. Kita masuk ke seri belajar yang kelima, dan kali ini tidak akan bahas secara detail per indikator esensial dari kisi-kisi, tapi ini random. Nah, soal-soal di sini adalah soal-soal pedagogik yang hampir selalu muncul di setiap pretest gitu, teman-teman. Oke, langsung saja, jangan lupa teman-teman untuk like video ini, subscribe, nyalakan lonceng notifikasi, serta share ke teman-teman kalian supaya lebih banyak yang dapat manfaat dari video ini. Jangan lupa teman-teman semuanya untuk join di grup Telegram ya, linknya aku sertakan ada di deskripsi. Update juga info tentang PPG 2022 di IG aku cispi_47 cispi_47. Oke, ke nomor 1 di sini tentang teori belajar. Nah, kalau teman-teman dengar tentang teori belajar pastinya sudah tidak asing lagi ya, karena udah familiar banget teman-teman pelajari tentang teori belajar. Baik itu ketika SKB, apalagi P3K kemarin ya, implementasi dari teori belajar. Nah, nanti di PPG baik pretest maupun OP itu ada tentang teori belajar. Oke, untuk pedagogik sendiri nanti teman-teman yang dipelajari mulai dari teori belajar, lalu perencanaan pembelajaran, pelaksanaan, ada evaluasi sampai ke tindak lanjut plus materi-materi tentang PTK nih, teman-teman. Langsung saja ya, di sini teori yang mempelajari perkembangan intelektual atau mental individu dan juga tingkah laku disebut dengan teori belajar. Apakah behavior, Pavlov, Skinner, ataukah Bandura? Teman-teman dapetin keywordnya di sini. Iya, ada intelektual atau mental dan juga tingkah laku. Kalau tingkah laku ya ada stimulus juga, itu jelas banget jawabannya adalah yang A. Iya, tepat sekali, behavioristik atau behaviorisme. Walaupun di sini ada tokoh-tokoh dari teori behavior, tapi ini secara umum jawabannya adalah yang A, behaviorisme. Psikologi belajar atau disebut juga dengan teori belajar. Nah, adalah teori yang mempelajari perkembangan intelektual atau mental individu. Di dalamnya terdapat dua hal, yaitu yang pertama adalah uraian tentang apa yang terjadi dan diharapkan terjadi pada intelektual, dan yang kedua adalah uraian tentang kegiatan intelektual anak mengenai hal-hal yang bisa dipikirkan pada usia tertentu. Dikenal ada dua teori belajar, yaitu belajar tingkah laku, behaviorisme, dan juga teori belajar kognitif. Oke, next kita ke soal selanjutnya. Nomor 2. Belajar akan lebih berhasil bila respon siswa terhadap suatu stimulus segera diikuti rasa senang atau kepuasan. Pernyataan tersebut menurut teori belajar Skinner, Thorndike, Pavlov, atau Bandura. Ya, kata kuncinya di sini ada stimulus ya, stimulus dan langsung direspon dengan senang maupun dengan kepuasan. Nah, teori belajar ini dikenal dengan stimulus respon. Itu adalah teori belajar dari tepat sekali, jawabannya adalah yang B, Thorndike. Jadi teori belajar koneksionisme adalah teori belajar tingkah laku berupa stimulus respon. Teori ini dikemukakan oleh Edward Lee Thorndike. Nah, Thorndike ini merupakan salah satu ahli pendidikan yang menganut aliran teori belajar behavioristik atau behaviorisme. Teori ini yaitu teori belajar stimulus respon, yang pada hakikatnya belajar merupakan proses pembentukan hubungan antara stimulus dan respon, dan dikenal dengan teori belajar koneksionisme. Oke, lanjut kita ke soal yang ketiga. Teori belajar yang mengemukakan konsep pembiasaan terkait dengan kegiatan belajar mengajar menurut teori Pavlov, Skinner, Bandura, atau behavioristik. Ya,
Kata kuncinya di sini adalah pembiasaan. Tepat sekali. Teori belajar mana sih yang menganut pada konsep pembiasaan itu? Iya, masih ingat ya teman-teman teori belajar Pavlov. Oke, di mana teori belajar Pavlov itu kata kuncinya adalah pembiasaan. Jadi membiasakan ya kepada peserta didik. Sudah pernah saya berikan contohnya seperti apa, teman-teman bisa cek lagi video sebelumnya. Lalu Skinner, lebih dikenal dengan penguatan atau reinforcement, itu kata kuncinya untuk Skinner, baik itu reinforcement positif maupun negatif. Dan Bandura, kata kuncinya adalah meniru atau belajar sosial juga ya. Next soal nomor 4. Oke, itu tadi tentang teori belajar, masih banyak lagi yang harus dipelajari tentang teori belajar ya teman-teman. Lanjut di sini adalah tentang kurikulum. Nah, sering sekali soal-soal itu muncul mengenai kurikulum ini. Di sini merupakan prinsip dari pengembangan kurikulum itu sendiri kecuali relevansi, fleksibilitas ya, maksudnya kontinuitas atau valid. Oke, jadi karena ada kata kunci di sini adalah kecuali ya, yang bukan dari pengembangan kurikulum, prinsip pengembangan kurikulum. Jawabannya adalah oke, tepat sekali yang D ya, valid. Valid itu kan prinsip penilaian, sahih, valid. Ya, di sini untuk prinsip pengembangan kurikulum mulai dari relevansi. Relevansi itu berarti relevan. Relevan dengan apa? Ada secara internal, ada juga eksternal di sini. Nah, relevan dalam arti internal artinya ada relevansi di antara kelompok kurikulum tersebut. Ya, di dalamnya ada tujuan, bahan, strategi, organisasi, dan juga evaluasi. Sementara jika eksternal itu ada relevansi dengan tuntutan ilmu pengetahuan dan juga teknologi serta kebutuhan perkembangan masyarakat eksternal, jadi di luar dari itu sendiri ya. Yang B, prinsip fleksibilitas. Di sini dari kata fleksibel. Kata kuncinya fleksibel itu berarti kurikulum diusahakan bersifat luas, lentur, lalu fleksibel dalam pelaksanaannya. Jadi ada penyesuaian seperti itu ya. Yang ketiga adalah prinsip kontinuitas. Kata kuncinya adalah continue. Continue itu kan apa ya? Berkesinambungan gitu. Jadi di sini ada kesinambungan dalam kurikulum, baik vertikal maupun horizontal. Jadi ada ya urut-urutannya. Yang keempat adalah prinsip efisiensi, berarti harus efisien. Apa yang harus efisien? Di sini dalam pengembangan kurikulum mendayagunakan waktu, biaya, dan juga sumber lain secara optimal, cermat, dan juga tepat. Efisien itu tadi. Yang kelima adalah efektivitas, efektif. Jadi kegiatan pengembangan kurikulum itu mencapai tujuannya tanpa ada kegiatan yang mubazir, baik secara kualitas maupun kuantitas ya, harus efektif. Next ke soal nomor 5, menghindari atau mengurangi pertanyaan yang hanya dijawab oleh seorang siswa. Sebagai gantinya, siswa diminta mendiskusikan jawaban pertanyaan tersebut dalam pasangan atau kelompok kecil. Cara tersebut merupakan salah satu cara dalam keterampilan bertanya lanjut pada komponen. Oke, di sini ada keterampilan bertanya. Nah, itu juga sering muncul ya keterampilan. Jadi penting bagi guru untuk melakukan keterampilan bertanya. Nah, keterampilan bertanya itu ada prinsip-prinsipnya, ada komponen-komponennya gitu teman-teman. Di sini kata kuncinya adalah jadi pertanyaan tersebut hanya dijawab oleh seorang siswa atau mungkin beberapa siswa saja. Di sini solusi yang dilakukan oleh guru adalah dengan
pertanyaan itu dijawab dalam pasangan atau kelompok kecil. Nah, karena hanya dijawab oleh itu saja, mungkin menurut guru apakah kurang adanya diskusi ataukah malu untuk menjawab atau seperti apa. Nah, jadi hal yang dilakukan oleh guru itu merupakan keterampilan bertanya dalam komponen apa? Apakah yang A. Pengubahan tuntutan kognitif dalam menjawab pertanyaan, B. Pengaturan urutan pertanyaan, C. Penggunaan pertanyaan pelacak, atau D. Peningkatan terjadinya interaksi. Silakan bisa teman-teman jawab dulu. Iya, tepat sekali. Jadi sesuai dengan konteks soalnya ya, tadi hanya dijawab oleh seorang siswa saja, maka di sini guru itu memfasilitasi bagaimana bisa dijawab dalam pasangan maupun kelompok kecil. Artinya guru ingin meningkatkan terjadinya interaksi. Interaksi di sini jawaban dari pertanyaan yang dilontarkan guru tidak hanya dijawab oleh satu atau beberapa siswa saja. Nah, jadi untuk mendorong terjadinya interaksi, hal yang harus diperhatikan adalah pertanyaan hendaknya dijawab oleh peserta didik. Tapi seluruh peserta didik diberi kesempatan singkat untuk mendiskusikan jawaban bersama teman dekatnya. Kita sebagai guru hendaknya menjadi dinding pemantul. Jika ada peserta didik yang bertanya, janganlah dijawab langsung, tetapi dilontarkan kembali kepada seluruh peserta didik untuk didiskusikan. Gitu. Oke, next soal nomor 6. Setelah pertanyaan diajukan, kemudian diam sejenak dan setelah dianggap cukup, baru meminta siswa untuk menjawab. Merupakan penerapan dari keterampilan bertanya. Nah, ini masih tentang keterampilan bertanya ya. Apakah pemberian tuntunan, pemberian waktu berpikir, penyebaran, atau pemindahan giliran? Oke, di sini kata kuncinya adalah diam sejenak. Jadi ketika bertanya, setelah itu kita diam sejenak. Kalau sudah cukup, baru meminta siswa untuk menjawab. Oke, jadi tidak langsung ya ketika kita bertanya langsung jawab gitu. Nah, itu merupakan penerapan dari keterampilan bertanya. Oke, tepat sekali, pemberian waktu untuk berpikir. Jawabannya adalah yang B nih. Kita bahas di sini komponen dari keterampilan dasar mengajar bertanya tingkat dasar. Yang pertama adalah penggunaan pertanyaan secara jelas dan juga singkat. Jadi pertanyaan guru itu harus diungkapkan secara jelas dan juga singkat ya, dengan kata-kata yang mudah difahami oleh peserta didik, tidak bertele-tele. Yang kedua adalah pemberian acuan. Jadi sebelum memberi pertanyaan itu kita perlu memberikan acuan terlebih dahulu, yaitu adanya informasi yang relevan dengan jawaban yang diharapkan dari siswa. Gitu. Jadi untuk mempermudah nanti siswa memahami pertanyaan itu. Yang ketiga adalah pemindahan giliran. Jadi saat pertanyaan itu perlu dijawab oleh peserta didik. Nah, jika belum benar atau belum memadai, maka kita bisa menggunakan teknik pemindahan giliran. Jadi, ketika peserta didik tidak bisa menjawab, bukan kita yang langsung menjawab, tapi kita pilih peserta didik yang lain untuk bisa menjawab pertanyaan tersebut. Mula-mula guru mengajukan pertanyaan kepada seluruh kelas. Nah, kemudian memilih salah seorang siswa untuk menjawab di sini dengan cara menyebut namanya atau dengan menunjuk siswa itu. Lanjutnya adalah untuk melibatkan siswa sebanyak-banyaknya di dalam pelajaran, guru perlu menyebarkan giliran. Nah, adanya giliran itu tadi ya, untuk menjawab pertanyaan acak. Ia hendaknya berusaha agar siswa mendapat giliran secara merata. Jadi yang jawab itu tidak hanya siswa-siswa itu saja. Biasanya terjadi seperti itu ya. Kalau yang aktif-aktif banget, yang diem-diem banget. Padahal belum tentu juga yang diam itu tidak bisa gitu. Yang kelima, sesuai soal tadi ya, pemberian waktu berpikir. Jadi setelah mengajukan pertanyaan, kita berhenti dulu sejenak, lalu kita berikan waktu siswa untuk berpikir.
Yang keenam adalah pemberian tuntunan. Jadi jika siswa itu memberikan jawaban salah atau tidak bisa menjawab, kita berikan tuntunan kepada siswa agar dapat menemukan jawaban yang benar. Kita tuntun, kita bantu gitu. Oke, kita bahas lagi tentang keterampilan bertanya ini ya. Jadi keterampilan bertanya adalah kemampuan yang dimiliki seorang guru dalam melakukan tanya jawab supaya belajar lancar dan juga kondusif. Keterampilan bertanya harus dilakukan dengan berbagai variasi supaya saat melakukan tanya jawab itu siswa tidak merasa bosan. Keterampilan bertanya ada keterampilan dasar, mengajar tingkat dasar, dan juga tingkat lanjut. Tingkat dasar itu ada komponen dasar yang diterapkan dalam mengajukan pertanyaan. Sedangkan pada tingkat lanjut itu adalah lanjutan dari keterampilan dasar tadi ya, yang berfungsi untuk mengembangkan kemampuan berpikir dari siswa itu sendiri, meningkatkan partisipasi siswa dan juga mendorong siswa agar mengambil inisiatif sendiri. Tujuan dari pertanyaan yang diajukan oleh guru kepada siswa memiliki tujuan antara lain untuk membangkitkan minat dan rasa ingin tahu siswa terhadap suatu masalah yang sedang dibicarakan, memusatkan perhatian siswa pada suatu masalah yang dibahas, mendiagnosis kesulitan-kesulitan yang menghambat siswa dalam belajar, mengembangkan cara belajar siswa aktif, memberikan kesempatan kepada siswa untuk mengasimilasikan informasi, mendorong siswa mengemukakan pendapat dalam diskusi, menguji dan mengukur hasil belajar. Oke, next kita ke soal nomor 7. Berbeda dengan ruangan kelas, laboratorium biasanya digunakan untuk kegiatan pembelajaran tertentu. Berikut ini yang bukan merupakan tujuan proses pembelajaran di laboratorium, yaitu yang bukan tujuan pembelajaran kita di laboratorium. Silakan teman-teman dibaca dulu. Yang A, pembuktian suatu konsep atau teori melalui eksperimen atau percobaan. Jelas sekali di sini ya, kalau ada percobaan, ada eksperimen, yaitu merupakan tujuan atau fungsi kita belajar di laboratorium. Yang B, mendemonstrasikan alat atau proses tertentu. Iya, jelas ini kalau di laboratorium kita mau mencoba memakai mungkin mikroskop atau alat-alat yang lain, nah itu juga bisa. C, mencari dan menemukan sesuatu melalui cara dan prosedur kerja tertentu. Nah, kalau kita di laboratorium biasanya praktik dan itu ada cara dan juga prosedur kerjanya. Yang D, mengamati suatu proses tertentu. Sebenarnya mengamati suatu proses itu bisa di laboratorium, tetapi bisa juga tidak harus di laboratorium ya. Ini lebih umum lagi. Jadi A, B, dan C itu lebih tepat daripada yang D. Karena di sini yang diminta bukan, maka jawabannya adalah yang D. D ini lebih umum ya. Kegiatan di laboratorium bertujuan untuk meningkatkan keterampilan peserta didik dalam melakukan percobaan atau menggunakan suatu alat. Next, soal nomor 8. Contoh media yang bukan merupakan media pembelajaran manipulatif adalah, di sini kata kuncinya adalah media pembelajaran manipulatif. Manipulasi ya teman-teman. Jadi nanti untuk pedagogik itu ada soal-soal tentang media, ada soal tentang alat peraga, jadi memang lengkap sekali ya soal-soal untuk pedagogik itu sendiri. Jadi media pembelajaran manipulatif adalah alat bantu pelajaran yang digunakan oleh guru dalam menerangkan materi pelajaran dan berkomunikasi dengan siswa. Jadi nih nanti akan lebih mudah memberi pengertian kepada siswa tentang konsep materi yang diajarkan dengan menggunakan benda-benda yang didesain seperti benda nyata yang dekat dengan kehidupan siswa sehari-hari. Itu ya. Kita lihat yang A, aplikasi animasi yang dapat digerakkan dengan mouse komputer. Oke, ini termasuk manipulatif ya, teman-teman. Yang B, kartu permainan edukatif.
edukatif, berarti ini sudah dimanipulasi gitu. Bisa klinometer untuk mengukur sudut elevasi, ini juga. Yang D, poster rangkuman rumus matematika. Nah, bukan ya, ini media biasa, media gambar biasa. Jadi karena kata kuncinya bukan, maka jawabannya adalah yang D. Oke, di sini pembahasannya alat peraga benda manipulatif itu suatu benda yang dimanipulasi oleh guru dalam menyampaikan pelajaran matematika atau yang lain juga agar siswa mudah memahami konsep. Di sini poster rangkuman rumus matematika bukan termasuk contoh alat peraga manipulatif. 10. Proses pengumpulan informasi atau bukti melalui pengukuran, menafsirkan, mendeskripsikan, dan menginterpretasikan bukti-bukti hasil pengukuran disebut dengan, silakan teman-teman dibaca terlebih dahulu opsinya. Kalau kita lihat di sini ada kata pengukuran, ya. Sudah jelas kan ini untuk mengumpulkan informasi atau bukti melalui salah satunya pengukurannya. Sudah jelas pasti bukan pengukuran jawabannya. Itu sudah pasti karena dia ada di soal gitu. Karena ini untuk mengukur, untuk apa ya? Untuk mengumpulkan melalui mengukur itu tadi. Jadi nih teman-teman nanti harus bisa membedakan ya, mulai dari ada penilaian, tes, evaluasi, dan juga pengukuran. Karena walaupun terlihat sama, itu masing-masing berbeda gitu, ada perbedaannya. Pertama, tadi dari pengukuran dulu. Pengukuran itu kegiatan kita untuk mendapatkan informasi ya. Dan itu lebih kepada hasilnya adalah kuantitatif. Jadi nanti ada angkanya gitu. Kuantitatif, lebih bersifat angka. Misalkan anak itu dapat nilai 80. Nah, itu adalah pengukuran, ada angkanya. Lalu tes. Tes itu adalah alat ukurnya, pakai apa ya? Salah satunya pakai tes ini. Jadi tes itu instrumen atau himpunan pertanyaan yang harus dijawab. Jadi ketika nantinya kita mau mengukur ya, mengukurnya dengan apa? Oh, dengan tes gitu. Lalu ada juga yang namanya penilaian. Nah, penilaian di sini itu adalah proses untuk memperoleh informasi di sini. Jadi tadi sudah diadakan tes, sudah dapat skornya juga, tapi kan itu belum ada maknanya. Kita belum tahu nilai 80 itu maksudnya apa, nilai 60 itu maksudnya apa. Berarti semacam memaknai. Dari tadi sudah kita mengumpulkan informasi melalui ada pengukuran, menafsirkan, mendeskripsikan, dan menginterpretasikan bukti-bukti. Nah, jadi sesuai dengan soal jawabannya adalah penilaian gitu ya teman-teman, memberi makna dari tes yang sudah dilaksanakan tadi dan pengukuran itu. Sementara kalau evaluasi itu dia semacam lebih luas lagi ya, evaluasi ya. Jadi evaluasi itu untuk mengetahui suatu program itu berhasil atau belum sih. Nah, jadinya nanti akan ada pengambilan keputusan yang dilakukan setelah adanya rangkaian dari tes, lalu penilaian dan juga pengukuran tadi, maka ada evaluasi. Begitu teman-teman. Oke, di sini jadi tes itu adalah prosedur yang digunakan dalam rangka pengukuran dan juga penilaian. Nah, prosedurnya ya. Lalu pengukuran itu kegiatan membandingkan hasil pengamatan dengan suatu kriteria atau ukuran. Ada ukurannya, kuantitatif. Penilaian itu seperti yang di soal, lalu evaluasi itu mengambil keputusan berdasarkan hasil-hasil penilaian tadi. Hasil ketiga ini. 10. Penilaian berdasarkan pada prosedur dan kriteria yang jelas, tidak dipengaruhi subjektivitas, disebut dengan Oke, jadi ini masuk ke dalam prinsip penilaian ya, di mana ada adil, ada sahih, ada terbuka, objektif, terpadu, menyeluruh, sistematis, beracuan kriteria, ada juga akuntabel.
Kita bahas di sini untuk adil. Nah, adil itu kata kuncinya adalah tidak menguntungkan dan juga merugikan peserta didik karena latar belakangnya ya. Bisa agama, suku, budaya, adat istiadat, status sosial, ekonomi, dan lain-lain. Untuk sahih ataupun valid itu penilaian dilakukan berdasarkan pada data yang mencerminkan kemampuan yang diukur, jadi sesuai. Lalu yang C, terbuka. Nah, artinya prosedur, kriteria itu harus terbuka, jelas, bisa diketahui oleh siapapun pihak-pihak yang berkepentingan. Sementara yang D, objektif. Itu penilaian tidak dipengaruhi oleh subjektivitas penilai. Makanya itu perlu adanya pedoman penilaian ataupun rubrik supaya penilaian itu sesuai gitu ya. Nah, di sini sudah jelas sekali ada kriteria, ada prosedur dan tidak dipengaruhi subjektivitas. Jelas ya teman-teman, jawabannya adalah objektif. 11. Penilaian yang menuntut respon berupa keterampilan melakukan aktivitas atau perilaku sesuai dengan tuntutan kompetensi adalah yang A. Portofolio, B. Tes praktik, C. Project, atau D. Produk. Di sini keyword atau kata kuncinya adalah aktivitas ya. Aktivitas dan ataupun perilaku adanya nanti sesuai dengan tujuan kompetensi itu apa. Karena aktivitas sudah jelas banget, ini jawabannya adalah tes praktik ya teman-teman semuanya. Jadi tes praktik itu adalah penilaian yang menuntut respon berupa keterampilan melakukan aktivitas sesuai dengan tuntutan kompetensi. Jadi aspek yang dinilai dalam penilaian praktik itu adalah kualitas proses ya. Ini diingat-ingat lebih kepada prosesnya, proses pengerjakan atau melakukan suatu tugas gitu. Kalau produk dia lebih kepada hasil akhirnya, dari wujudnya ada ada wujud tertentu yang dihasilkan, lebih kepada hasil akhir itu sendiri. Jadi aplikasikan pengetahuan ke dalam wujud produk. Kalau project itu untuk mengetahui kemampuan siswa, sama juga dalam mengaplikasikan pengetahuannya. Tapi kata kuncinya di sini adalah ada periode atau waktu tertentu. Jadi ada rentang waktunya untuk project itu ya, walaupun nanti juga ada semacam produk yang dihasilkan. Gitu. Apapun itu bentuk produknya, bisa macam-macam ya. Nah, instrumen pada project itu sendiri nantinya mulai dari perencanaan, pengumpulan data, organisasi data, pengolahan, penyajian data, sampai kepada pelaporan. Sedangkan untuk portofolio itu merupakan kumpulan dari hasil belajar peserta didik. Next, soal nomor 12. Penilaian yang dapat menilai kemampuan dan tingkat pengetahuan yang dimiliki peserta didik, sikap serta kepribadiannya karena dilakukan secara langsung adalah salah satu kelebihan dari teknik penilaian. Silakan dibaca dulu teman-teman. Oke, ini sebenarnya jelas ya. Bisa mengukur, ada pengetahuannya juga, ada sikap ya, ada kepribadian juga karena dilakukan langsung. Iya, jelas sekali ini jawabannya adalah yang B, tes lisan. Jadi untuk KI 3 pengetahuan itu bisa dengan tes lisan, bisa dengan tugas, tidak harus dengan PH, penilaian harian ya. Jadi tes lisan adalah tes yang pelaksanaannya dilakukan dengan mengadakan tanya jawab secara langsung antara guru dan juga siswa. Kelebihannya itu dapat menilai kemampuan dan tingkat pengetahuan yang dimiliki siswa, sikap dan juga kepribadiannya karena dilakukan secara langsung. Nah, bagi siswa yang kemampuan berpikirnya lambat serta sering mengalami kesukaran dalam memahami pernyataan soal, tes ini dapat menolong sebab dapat menanyakan langsung kejelasan pertanyaan yang dimaksud. Kalau tes tertulis sudah jelas ya, soal-soal yang harus dijawab secara tertulis
Portofolio tadi sudah. Kalau tes perbuatan itu tes yang penugasannya disampaikan dalam bentuk lisan atau tertulis dan pelaksanaan tugasnya dinyatakan dengan perbuatan ataupun penampilan. Next, nah ini kita ketemu dengan PTK ya. Jadi memang nantinya ada soal-soal tentang PTK nih teman-teman. Kesimpulan hasil PTK sebaiknya merupakan penjelasan-penjelasan yang disusun sesuai dengan apakah urutan identifikasi masalah, pertanyaan penelitian, temuan penelitian, atau hasil analisis data. Oke, jadi dari PTK itu nantinya akan ada beberapa tahapan yang dilakukan ya. Ada mulai dari tahap awal, ada identifikasi masalah, ada pelaksanaan tindakan, lalu observasi, dan juga refleksi, tahap yang keempat. Sementara untuk kesimpulan berarti ini sudah selesai ya PTK itu. Kesimpulan itu merupakan penjelasan dari pertanyaan penelitian. Jadi di awal itu ada pertanyaan-pertanyaan penelitian pada bab pertama, dan itu nantinya dibuktikan pada saat pelaksanaan atau observasi, lalu nanti kesimpulannya itu adalah penjelasan berdasarkan dari pertanyaan penelitian tersebut. Di sini PTK terdiri atas beberapa siklus. Siklus itu ada 4 langkah, mulai dari perencanaan, pelaksanaan, pengamatan, dan juga refleksi. Kesimpulan dalam PTK adalah penjelasan yang disusun sesuai dengan pertanyaan penelitian. Next, soal nomor 4. Agak panjang di sini ya. Bisa dibaca dulu sih pertanyaannya di bawah sini. Dari segi langkah-langkah PTK, langkah mana yang sedang dihayati oleh Ibu Sutari? Oke. Kita lihat opsinya, apakah mengumpulkan data, analisis, refleksi, atau merencanakan perbaikan. Kita kembali lagi ke pernyataannya. Melihat hasil latihan siswa, Ibu Sutari menjadi kaget. Hanya 10 dari 30 siswa yang mengerjakan latihan matematika dengan benar. Ibu Sutari mencoba mengingat-ingat. Oke, di sini nih kita dapat nih mengingat-ingat apa yang dapat terjadi ketika ia menjelaskan penggunaan rumus matematika dalam memecahkan soal. Ia ingat ia mencontohkan penggunaan rumus dengan mengerjakannya sendiri di papan tulis. Ia kemudian merenung kembali mengapa ia tidak meminta siswa mengerjakannya ke depan. Ia ingat pula siswa yang duduk di deretan belakang ada yang bermain ketika mencontohkan penggunaan rumus di papan tulis. Udah jelas sebenarnya di sini ya ada mengingat-ingat. Nah, mengingat-ingat tadi itu yang dilakukan apa sih? Kok bisa nilainya hanya 10 yang tuntas gitu ya? Oke, sudah jelas jawabannya di sini ya. Mengingat-ingat itu sendiri adalah kegiatan yaitu melakukan refleksi nih, teman-teman. Oke, jadi refleksi itu sendiri tahapan ketika kita mengingat-ingat pembelajaran tadi itu seperti apa. Apakah kekurangan dari pembelajaran yang sudah kita lakukan sehingga seperti itu hasil yang didapatkan. Oke, seperti itu ya teman-teman yang bisa saya sampaikan kali ini. Stay tune terus di channel ini karena kita akan sharing berkelanjutan di seri belajar pretest PPG sampai dengan UP PPG. Semoga teman-teman semuanya bisa dilancarkan mulai dari tahapan awal ini lanjut ke tahapan-tahapan berikutnya. Semangat terus teman-teman semuanya. Sampai jumpa di video-video selanjutnya. Salam CISP Channel Sharing and Learning. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you and bye-bye.